bener. Aku tunggu loh. Janji. Loh! Mama! Mama lagi ngapain sama Om? Kamu ngapain? Masuk nggak pakai ketuk pintu dulu? Nanti aku bilang ayah, Ma. Diam Ampun, kamu ya. Ma. Sakit. Macam-macam kamu sama mama. Sakit, ampun. Ingat, sampai ngomong sama papa kamu. Sakit, Ma. Iya, mama pukul. Ampun, sakit. Tahu apa kamu ya? Sakit, Ma. Ampun. Saya ngerasa udah berakhir hidup saya waktu itu. Maksudnya ibu saya selama ini saya banggain hianatin ayah saya. Walaupun saya tahu ayah saya emang tabiatnya jelek, tapi nggak dengan cara perselingkuhan gitu loh. Ya, saya paham Mas Dani. Saya nggak tahu lagi. Dan saat itu ibu saya cuma bilang ngancem saya, nggak boleh cerita sama ayah masalah ini. Dan saya endapin itu masalah sampai beberapa tahun, dan itu bikin saya menyesal banget karena saya nutupin semua dari ayah. Ya gini Mas Dani, kita menyangka peristiwanya sederhana, ternyata semakin rumit. Pertama begini, perintahnya Rasulullah itu kalau ada aib nggak usah diceritakan. Kalau kita melihat kemaksiatan nggak perlu cerita ke orang. Maka sebenarnya benarlah mungkin yang diminta ibu nggak usah cerita. Persoalan siapa yang akan bertanggung jawab itu ibu atau masing-masing kita. Karena masing-masing kita ini kalau sudah pada umur mumayyiz, kita umur sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, maka catatan amal itu kepada masing-masing. Jadi maksud saya begini, Mas Dani harus kuat nih. Tidak usah kita ngomong begini, oh ibu saya begini saya jadi rusak, tidak. Kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Dan tidak menutup kok, misalnya karena orang tua kita berbuat maksiat, terus kita nanti menjadi buruk, tidak kok. Semuanya tuh kalau kita yang kita harus kuat nih. Bahasanya jangan sampai kalau kita sudah melihat orang tua buruk, kita jangan lebih buruk. Karena apa? Bisa merubah. Anak yang baik itu bisa berpengaruh kepada orang tua. Sejahat apapun orang tua, seburuk apapun orang tua, kalau anaknya baik, insya Allah masih kok. Kalau istilah kita itu kan nggak ada namanya mantan anak. Nggak ada. Karena apa? Ada nasab. Darahnya mengalir sampai keturunannya. Maka saya sarankan sudah kita cerita, cukup kalau perlu begini nih, saya Mas Dan, ceritalah sama Allah. Hanya kepada Allah kita cerita. Toh kita yang menciptakan Allah, ya kan? Insya Allah ada solusi. Tapi kadang-kadang kalau kita cerita sama orang, harus yakin orang ini bisa memberi solusi. Jangan sampai kita cerita sama orang, bukan nambah solusi. Menjerumuskan. Gitu. Menjerumuskan, nambah masalah, cerita nih, saya lebih parah nih. Nah ini malah masalah. Itu sabar, saya doakan lah mudah-mudahan. Gini Pak Ustadz, dan Dani, akhirnya orang tua memutuskan untuk cerai, betul? Nah, itu saya boleh nanya, ayah kamu tahu perselingkuhan itu? Apakah itu penyebab perceraian? Iya. Dari mana dia tahu? Ayah tahu sendiri. Tahu dengan sendirinya. Berarti mohon maaf Pak Ustadz, mungkin aib ibunya Dani sudah terbuka, dibuka. Jadi bahasanya gini, Allah tuh maha kuasa kok. Maka kata Rasulullah begini, man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib saudaranya, aib keluarganya, nanti aib-aib kita ditutupin oleh Allah. Maka siapapun lah, aib kita nggak perlu kita bongkar. Kecuali boleh cerita, minta nasihat untuk menenangkan, nah, itu baru boleh. Tetapi kalau hanya sekedar cerita aibnya, janganlah. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Tapi masih ada harapan. Ada loh orang, jahatnya melampaui itu. Saya kasih contoh misalnya di Quran itu Fir'aun lah. Fir'aun tuh jahat apa lagi dah? Ngaku Tuhan. Mungkin
mungkin di zina apa sudah lah. Sun, ya. Iya kan?